pengalaman itu. Beneran dia tuh saya tonjok mondoknya Ustaz. Nyata. Saya kesel gitu bohongin gue lu ya. Akhirnya selanjutnya pakai bahasa Jepang berarti selanjutnya. Iya. Masya Allah. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus Sahibatul Bait, Ibu Arlina dan Ibu Surya, yang semoga beliau berdua beserta keluarga besarnya dan kita semua, semoga semuanya saja kita ini selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu lama al-muslimin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 509. Ya, monggo silakan. Sementara itu Abu Dawud At-Tayalisi meriwayatkan hadis yang semakna dari Ibnu Abbas, yakni dia katakan, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah Hamad bin Salamah dari Ali bin Zaid dari Abu Nadrah. Dia berkata, Ibnu Abbas pernah berkhutbah di hadapan kami di atas mimbar di Basra. Dia memuji Allah dan memanggilnya, lalu berkata, sabda Rasulullah SAW, tidak seorang nabi pun melainkan memiliki suatu doa. Semuanya telah ditunaikan doanya di dunia, dan sesungguhnya aku menyimpan doaku agar bisa memberi syafaat kepada umatku pada hari kiamat. Ketahuilah, sesungguhnya aku adalah pemuka anak cucu Adam pada hari kiamat, dan itu bukan sombong. Aku adalah orang yang pertama-tama direkatkan bumi keluar dari tubuh pada hari kiamat, dan itu bukan sombong. Dan di tanganku ada bendera putih yang membawahi Adam dan nabi-nabi lainnya, dan itu bukan sombong. Dan manusia di saat itu akan mengalami penderitaan berat. Maka berkata mereka, marilah kita pergi kepada Adam, moyang semua manusia, agar dia memberi kita syafaat kepada Tuhan kita yang maha perkasa lagi maha agung. Biarlah dia memberi keputusan di antara kita, dan seterusnya, di mana terdapat kata-kata. Maka mereka datang kepada Isa alaihi
salam lalu berkata, berilah kami syafaat kepada Tuhan kami, biarlah dia memberi keputusan di antara kami. Jawab Isa, sesungguhnya aku tidak patut mengikuti itu. Sesungguhnya aku dan ibuku dulu dianggap sebagai Tuhan selain Allah. Tapi bagaimana pendapat kamu sekalian? Jika ada barang dalam sebuah bejana tertutup, apakah isi bejana itu bisa diambil sebelum tutupnya itu dibuka? Tidak, jawab mereka. Maka Isa melanjutkan kata-katanya, sesungguhnya Muhammad SAW ini diberi keistimewaan oleh Allah, dan Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu maupun yang terakhir. Maka umat manusia pun datang kepadaku lalu berkata, berilah kami syafaat kepada Tuhan kami, agar dia memberi keputusan di antara kami. Maka aku katakan, aku patut melakukan itu. Selanjutnya Allah mengizinkan aku menyampaikan syafaat bagi orang yang dia kehendaki dan ridhoi. Syahadat apabila Allah berkenan memberi keputusan di antara makhluk-makhluknya. Maka ada seorang penyeru menyerukan, di mana Muhammad dan umatnya? Maka bagilah aku diikuti umatku dalam keadaan wajah dan anggota-anggota tubuh mereka bersinar karena bekas bersuci. Rasulullah SAW bersabda, kita memang merupakan umat yang terakhir dan terdahulu, yakni umat yang terdahulu dihisab dan disibakkan dan kita di tengah umat-umat lainnya. Oleh karenanya mereka berkata, umat ini hampir semuanya merupakan para nabi. Dalam Sahih Al-Bukhari ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, sesungguhnya manusia pada hari kiamat berlutut semuanya. Tiap umat mengikuti nabinya masing-masing. Mereka berkata, hai fulan, berilah syafaat, hai fulan, berilah syafaat. Hingga akhirnya sampailah permintaan syafaat itu kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah hari Allah mengangkat beliau pada Al-Maqam Al-Mahmud atau kedudukan tertinggi. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang penjelasan Rasulullah SAW mengenai firman Allah pada Al-Isra 79 yakni ketika beliau ditanya mengenai ayat itu, maka beliau menjawab, itu adalah syafaat. Akan menyatakan hadis ini sahih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Secara prinsip yang kita pahami bersama adalah setiap nabi itu diberi jatah oleh Allah satu doa yang pasti dikabulkan. Itu khusus untuk para nabi lah. Dan kata Nabi dalam hadis tadi, semua nabi sudah mengambil itu. Jatah itu sudah diambil semua dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Kecuali saya, kata Nabi. Saya sengaja tidak mengambil satu doa yang pasti dikabulkan itu. Sengaja aku simpan di akhirat untuk supaya aku nanti bisa memberikan syafaat kepada umatku. Itu satu dulu. Itulah kenapa semua nabi angkat tangan. Tidak sanggup memohon syafaat kepada Allah karena sudah habis jatahnya. Kuotanya sudah habis. Yang tersisa adalah hanya pada Nabi kita Muhammad SAW. Itu satu dulu. Dan yang kedua, Nabi menegaskan bahwa beliau itu adalah Sayyidu Waladi Adam. Tapi beliau tidak sombong. Jadi gini ya, perbedaan antara Nabi dengan Ustadz itu gini. Kalau Nabi itu harus memproklamirkan diri. Saya Nabi dan Rasul, tapi tidak sombong karena Nabi itu orang pilihan. Jadi dan itu harus, apalagi seorang Rasul harus memproklamirkan diri. Dan kita jangan mengatakan wah narsis itu, bukan narsis itu perintah itu. Dan hati para nabi dijamin pasti tidak akan sombong. Itu seperti itu. Nah, kalau ustadz itu tidak wajib. Saya ustadz tidak wajib. Tapi boleh tidak apa-apa. Dan jangan juga itu sombong itu nyebut dirinya ustadz, enggak juga. Wong dokter spesial saja pasang pelang enggak ada masalah. Masa kalau ada orang ahli fikih atau ahli hadis enggak terus melabeli dirinya sebagai ahli itu terus kemudian tidak boleh kan? Boleh asalkan
memang benar gitu ya, bukan palsu. Jadi kalau memang ada ijazahnya memang asli, bukan palsu gitu. Maksudnya gitu. Di seandainya ada. Enggak, saya ngomong hadis Bu tadi, bukan kehutanan. Iya. Jadi singkat kata, singkat cerita, yang mau saya ingin sampaikan adalah bahwa Nabi itu Sayyidu Waladi Adam. Jadi sayyidnya, tuannya seluruh umat manusia. Kalau Nabi Adam kan Abul Bashar, Muhammad Sayyidul Bashar. Nah, karenanya kemudian kata beliau, nanti aku itu pegang bendera atau panji. Yang di bawah panji itu termasuk Nabi Adam alaihissalam. Karena beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin juga. Pimpinannya para nabi. Masalahnya gini, di sebelah yang lain, di belahan yang lain maksud saya, itu ada iblis dengan panjinya juga. Pertanyaannya, kita di panji yang mana? Itu pertanyaannya kan gitu. Iya betul. Nah, makanya besar harapan kita nanti kita dalam satu panji besar Rasulullah Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Karena Al-Quran memberitakan kepada kita bahwa nanti masuk surga itu pakai rombongan. Sebagaimana masuk neraka itu jangan pakai rombongan kan. Di Az-Zumar itu ayat 70 ke atas itu. Wasyaqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara wasyaqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dan digiring masuk ke surga orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dengan rombongan-rombongannya. Tapi ya sama, digiring ke neraka orang-orang yang kafir itu juga dengan rombongan-rombongannya. Itulah yang sering saya sampaikan di mana-mana, bahwa termasuk di sini sering saya sampaikan bahwa itulah kita itu perlu punya komunitas-komunitas yang membuat kita itu nanti semoga satu rombongan dengan rombongan utamanya itu Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga saya sering sampaikan boleh punya komunitas yang sifatnya mubah, komunitas goes, komunitas traveling, komunitas apalah, iya, asal mubah ya, silakan aja. Ada apa? Kalau bapak-bapak ada komunitas apa padel atau apa, padel ibu ya, ibu-ibu padel gitu, bapak-bapak biasanya tenis lapangan gitu. Sah saja, asal mubah boleh banget. Tapi harus ada komunitas masjid, musola, majelis taklim, harus ada supaya apa? Supaya nanti nyambung ke pusatnya. Karena memang nanti orang masuk surga itu pakai rombongan itu. Emang nggak bisa sendiri Ustaz. Begini ya, surga itu mahal. Kita punya ongkos berapa kalau mau berangkat sendiri itu? Jadi surga itu mahal. Kalau kata Nabi silatullahil ghaliyah, silatullahil ghaliyah. Jadi dagangan Allah itu mahal. Dan dagangan Allah itu adalah surga itu. Silatullahil ghaliyah. Jadi dagangan Allah itu mahal dan dagangan Allah itu adalah surga. Kalau kita mau masuk surga sendiri, pertanyaannya kita punya ongkos berapa? Makanya mesti rombongan itu. Ada rombongan. Bahwa nanti ada orang-orang tertentu yang dipanggil oleh Allah sebagai perutusan, sebagai tamu khusus itu memang ada. Tapi kan kita belum tentu masuk ke situ. Yang kemungkinan besarnya yang bisa kita harapkan pada Allah yang masuk dalam rombongan-rombongan dari itu. Dan itu udah bagus itu. Daripada yang enggak masuk, ya mending masuk surga tanpa hisab tanpa adab walaupun kita pakai rombongan-rombongan. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi disampaikan bahwa Nabi itu memohon kepada Allah syafaat. Jadi kemampuan Nabi dalam memberikan syafaat itu dengan izin Allah. Kalau bahasa Al-Qur'annya man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Jadi tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Nah, dalam hal ini yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa sejatinya yang memberi syafaat itu adalah siapa? Allah. Hanya memang nanti ada orang-orang yang Allah izinkan bisa memberikan syafaat. Yang utama Nabi kita Muhammad SAW. Nanti ada tidak? Ini dalam konteks yang dimaksud adalah al-maqam al-mahmud khusus untuk Nabi ya ini. Tapi dalam konteks nanti dalam lingkar-lingkar tertentu, dalam circle-circle tertentu, itu memang ada beberapa orang yang memang Allah izinkan memberikan syafaat. Contoh gini, orang yang mati di jalan Allah. Itu boleh diizinkan oleh Allah bisa memberikan syafaat untuk 70 kerabatnya, keluarganya. Nah, kalau jenengan saya punya kakek, punya buyut yang mungkin mati dalam berjuang di jalan Allah, mati sebagai pejuang yang mati di jalan Allah, jadi lumayan lah.
ada kans besar insya Allah kita diajak. Atau kita saja yang mati di jalan Allah. Dan berarti kita mati dalam perjuangan di jalan Allah. Kita sebagai pengurus masjid, pengurus musola, pengurus masjid, penggiat dakwah atau apapun. Sehingga kita bisa memberikan syafaat. Dan secara umum nanti di setiap komunitas masing-masing itu yang kebaikan itu bisa saling tolong supaya membawa temannya untuk masuk surga. Hadisnya Sahih Ibnu Majah itu. Ketika ahli surga masuk surga, dia bertanya, "Ya Allah, mana dulu teman saya yang pernah sholat bareng sama saya? Yang dulu pernah puasa bareng sama saya?" Rupanya yang ditanyakan itu dalam hadis itu masuk neraka rupanya yang ditanya itu. Apa perintah Allah? Jemput mereka, ajak bareng masuk surga. Itulah pentingnya kita punya teman komunitas yang baik itu dan orang-orang yang soleh. Nah, itulah kenapa terus kemudian Hasan Al-Basri ketika membahas hadis itu beliau berkata pada murid-muridnya, kalau nanti kalian masuk surga dan kalian tidak temukan saya, tolong tanyakan kepada Allah mana Hasan Al-Basri. Itu kata Hasan Al-Basri rahimahullah. Dan kalau ibuku masuk surga, kalau nggak ketemu saya, tolong tanyakan kepada Allah, ya Allah mana Pak Subhanahu. Ya semoga Allah masukkan kita dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin Allahumma amin insyaallah. Nah, dan yang menarik tadi perkataan Nabi Isa. Apakah botol itu bisa dikeluarkan isinya kalau tutupnya belum dibuka? Tutupnya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau itu sudah dibuka, baru semuanya bisa bergerak. Dengan kata lain, bersyukurlah kepada Allah, kita ini umat Nabi Muhammad SAW. Doa itu tersekat antara langit dan bumi. Pembukanya sholawat. Sehebat apapun spiritualitas kita dalam mendekat kepada Allah, kalau tidak melalui Rasulullah Muhammad SAW tertolak. Ada orang beriman kepada Allah, nggak beriman sama Nabi Muhammad SAW, ditolak imannya. Itu khusus itu untuk Nabi kita Muhammad SAW. Maka bersyukurlah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, karena beliau ibarat tutup tadi yang kalau itu nggak dibuka semuanya nggak bisa bergerak. Tidak boleh ada seorang Nabi pun masuk ke dalam surga sebelum Nabi Muhammad SAW masuk dalam surga. Dan tidak boleh umat selain umat Nabi Muhammad SAW masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad SAW masuk surga itu. Jadi harus umat Nabi Muhammad SAW dulu, baru umat yang lain. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo lanjut. 3 kali ketakutan. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu manusia mengalami 3 kali ketakutan tersebut di atas. Maksudnya, tapi Allah juga yang lebih tahu ialah 1. Ketika didatangkannya api yang ditarik kendalinya, yaitu sebelum manusia dihadapkan ke hadirat Allah, Raja yang Maha Kuasa, dan dihisab. Manakala api itu melihat makhluk-makhluk yang tengah berkumpul, ia pun membumbung tinggi, membesar, bersuara gemuruh, mendesis-desis dan melompat-lompat ke arah mereka dengan nada marah karena kemurkaan Allah. Akan diterangkan lebih lanjut dalam bab neraka insyaallah ta'ala. Orang-orang di waktu itu berjatuhan, berlutut di sekeliling api itu, sedang air mata mengalir deras, dan orang-orang zalim berteriak keras mengungkapkan penyesalannya dan merasa celaka. 2. Kemudian api itu mendesis kedua kalinya, maka bertambahlah ketakutan dan kecemasan dalam hati mereka. 3. Kemudian mendesis lagi api itu untuk ketiga kalinya, dan kali ini mereka berjatuhan tersungkur pada wajah mereka. Mereka menatap dengan mata mereka dan memandang dengan pandangan lesu, karena khawatir api itu akan mencapai dan mengambil mereka. Semoga Allah menyelamatkan kita dari api itu. Baik, amin Allahumma amin insyaallah. Kalau sependek yang pernah saya baca di riwayat sebelumnya ya, itu neraka yang diserupakan dalam bentuk seperti tungku yang isinya api. Dan itu dipegang kendalinya oleh beberapa malaikat dengan rantai yang sangat kokoh. Dan ketika neraka itu diseret melintasi mahsyar itu, melihat kerumunan orang itu, dia bergejolak.
dia bergejolak. Seperti yang digambarkan dalam gambaran tadi itu. Dan itu sangat menakutkan bagi manusia. Secara prinsip yang harus kita pahami bersama adalah bahwa neraka itu murka Allah, sebagaimana surga itu rahmat Allah. Tidak ada hal yang paling mengerikan selain dari murka Allah. Kita nggak usah ngomong siksanya sudah, nggak usah ngomong siksanya yang rinciannya macam-macam itu. Dimurkai oleh Allah itu sendiri sudah merupakan kerugian yang sangat luar biasa. Dalam Islam itu konsep selamat dan sukses itu sederhana. Allah nggak murka sama kita, itu udah selamat dan sukses itu. Jadi orang selamat dan sukses itu konsepnya dalam Islam sederhana. Asal Allah tidak murka sama kita, itu udah selamat gitu. Makanya ketika Nabi ditolak dakwanya di Taif, sampai Nabi dilukai itu kan, apa sabda beliau? Illam takun alayya ghadiban fala ubali. Asal engkau tidak marah padaku ya Allah, hamba tidak peduli. Karena hal yang paling ditakutkan itu kalau Allah murka itu yang paling ditakutkan. Nah, makanya sukses dalam Islam itu ketika Allah nggak murka sama kita, udah beres. Sukses dan selamat itu ketika Allah nggak murka sama kita. Kalau Allah murka, wah salam aja udah. Nah, rahmat Allah itu tersimpan dalam ketaatan-ketaatan. Dan murka Allah tersimpan dalam kedurhakaan kepada maksiat-maksiat. Jadi rahmat Allah tersimpan di dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah. Nah, sementara murka Allah tersimpan dalam kedurhakaan kepada Allah. Makanya perintah Nabi, tidak boleh kita meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena di balik kebaikan itu ada nilai rahmat. Dan kita tidak boleh meremehkan keburukan sekecil apapun, karena di balik keburukan itu ada murka Allah. Ngerinya gini, pas berbuat yang nggak benar itu, pas Allah lagi pengen murka, udah wassalam. Ngerinya begitu. Sehingga mungkin ibu pernah baca satu riwayat tentang seseorang yang masuk neraka hanya gara-gara tusuk gigi misalnya, gara-gara dia ngambil hak orang lain, satu batang tusuk gigi tanpa izin misalnya. Ada mungkin orang yang masuk neraka itu dia hanya gara-gara lalat misalnya, atau gara-gara seekor kucing dan macam-macam. Tapi juga ada orang yang masuk surga gara-gara lalat, ada yang masuk surga gara-gara seekor anjing, ada yang itu. Makanya tidak boleh meremehkan ketaatan sedikit apapun. Nah, karena di dalam ketaatan itu ada rahmat Allah, di dalam kedurhakaan kepada Allah itu ada murkanya. Nah, terus satu hal yang perlu kita garis bawahi dalam hal ini adalah semua keadaan ini tidak akan diberikan oleh Allah untuk orang-orang satu yang mati syahid di jalan Allah. Kemudian yang kedua, orang-orang yang memang dibuat aman oleh Allah dari semua ini. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapakah orang-orang yang mati syahid nanti tidak mengalami kondisi yang mencekam itu? Kata Allah dalam hadis yang dimaksud ya, ada di sini hadisnya itu akamakal. Nabi bersabda, kelebatan pedang dan panah serta tombak di atas kepala mereka itu sudah cukup menegangkan, sehingga mereka tidak perlu mengulang itu nanti di akhirat. Nah, saya itu bayangkan saya tadi. Saya kan kalau ngajar itu kadang kelebatan mobil sama motor, jazz, kan itu menegangkan ya. Saya kan naik motor kan, kadang kelebatan apa? Set, kan itu menegangkan, ngalang-ngalai anak panah di dalam peperangan tuh, set. Terus kadang belum lubang-lubang jalanan itu. Sama di saya, menegangkan juga perjalanan di Jakarta ini ya Allah. Mudah-mudahan ini saya masuk dalam kategori yang sudah cukup menegangkan di dunia, nanti tidak akan usah tegang lagi lah. Amin Ya, ya kan begitu kan. Gitu ya, kayak Bu Arlina kan ngajar, mobilnya kecil, ngadepi mobil yang gede-gede itu kan, tegang nggak Bu? Nah iya, kali Bu tetap harus ngajar kan. Mudah-mudahan itu cukup di dunia aja ketegangan, nggak usah di akhirat nanti. Amin. Saya kalau pas saya baca di situ ingat kondisi saya pas begitu. Itu bisa jadi melebihi kelebatan pedang itu. Wong truk tronton gede gitu. Itu seperti itu. Itu yang ya, di antara yang perlu kita pahami dari kondisi ini ya.
Jadi diamankan oleh Allah orang-orang yang mati syahid itu. Yang kedua, orang-orang yang diamankan oleh Allah ini adalah orang-orang yang tidak layak untuk mendapatkan siksa. Nah, siapa orang-orang yang tidak layak mendapatkan siksa itu? Orang-orang yang dijamin surganya. Siapa mereka? Kalau di Al-Quran ada mukminin, ada muttaqin misalnya. Mukminin itu orang-orang beriman yang Allah janjikan mendapat warisan surga Firdaus. Al-Mu'minun ayat 1-11 itu. Nah, sementara kalau dalam konteks yang dimaksud dengan muttaqin, nanti yang Allah bilang disediakan untuknya surga seluas langit dan bumi itu. Ada di Ali Imran ayat 133 dan seterusnya itu. Ya, kalau kita berusaha meniti jalannya orang beriman, dengan meniti jalannya orang yang bertakwa, ya insya Allah kita dapatkan jaminan keamanan itu. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak layak mendapatkan siksa tersebut. Itu saya kira. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Monggo lanjut. Perbedaan pendapat tentang al-maqam al-mahmud. Para ulama berselisih pendapat tentang maksud al-maqam al-mahmud atau kedudukan terpuji yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dalam 5 pendapat. Pertama, bahwa yang dimaksud ialah syafaat beliau kepada umat manusia pada hari kiamat. Seperti yang telah diterangkan tadi, demikian pendapat Uzaifah bin Al-Yaman dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kedua, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah pada hari kiamat akan diberi sebuah bendera yang disebut dengan liwa al-hamdi atau bendera pujian. Saya katakan pendapat kedua ini tidak bertentangan dengan pendapat yang pertama, karena yang dimaksud bahwa beliau kelak akan memegang bendera pujian sambil memberi syafaat. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang yang pertama-tama keluar atau dari dalam kubur. Ketika mereka dibangkitkan, aku adalah juru bicara mereka ketika mereka datang. Aku memberi kabar gembira ketika mereka berputus asa. Bendera puji ada di tanganku. Aku adalah anak Adam yang paling mulia di sisi Tuhanku, dan ini bukan sombong. Dan menurut riwayat lainnya, Nabi sabdakan, aku adalah orang yang pertama kali keluar dari dalam kubur ketika mereka dibangkitkan. Aku adalah pemimpin mereka ketika mereka datang. Aku adalah juru bicara mereka ketika mereka diam. Aku adalah juru syafaat mereka ketika mereka berputus asa. Aku adalah pemberi kabar gembira kepada mereka ketika mereka bersedih. Bendera puji ada di tanganku. Aku adalah anak Adam yang paling mulia di sisi Tuhanku, dan aku dikelilingi 1000 pelayan bagaikan mutiara simpanan. Baik. Mau terangkan dulu ya. Ini makna al-maqam al-mahmud itu, kalau versi dalam buku ini ada 5 maksud. Yang pertama, Nabi sebagai pemberi syafaat yang sudah kita terangkan tadi. Yang kedua, Nabi sebagai pemegang bendera puji, liwaul hamdi, atau memegang panji, yang dibawanya ada Nabi Adam dan yang lain-lain. Dan yang satu rombongan dengan Nabi ini tentu dengan izin Allah dia bisa mendapatkan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang bukan sebuah kesombongan, tapi ini berita yang masih beritakan kepada kita umatnya ini. Dan yang lebih penting untuk kita perhatikan dalam konteks kekitaan ini adalah bagaimana kemudian kita ini berusaha menjadi orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat beliau dengan memperbanyak bersolawat untuk beliau dan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Syukur-syukur kita mau dan mampu menyebarluaskan dakwah beliau. Ini sangat penting ya, supaya kita ini nanti betul-betul mendapatkan syafaat. Secara umum sih sebenarnya
Nanti syafaat beliau itu bahkan menyentuh hati seseorang yang tidak ada kebaikannya sama sekali kecuali satu titik saja, la ilaha illallah. Cuman kan untuk yang begitu kan gosong masalahnya. Jadi sudah kosong di neraka, udah nggak berwujud atau apa, naudzubillah. Dan itu yang disebut oleh Nabi sebagai orang yang paling terakhir masuk surga dan paling terakhir keluar dari neraka. Ya harapan kita nggak usah ke neraka lah. Makanya fokus kita itu bagaimana kita mendapatkan syafaat tanpa harus mampir ke neraka, tanpa harus disiksa di neraka. Caranya tadi di antara kiatnya berkaitan dengan syafaat ini ya, berbanyak bersolawat untuk Nabi kita Muhammad SAW, ikuti sunnah-sunnah beliau. Syukur-syukur kita punya kemauan dan kemampuan untuk mendakwahkan sunnah-sunnah beliau. Ya, sebenarnya kita ngaji begini bagian dari dakwah itu sendiri. Tidak hanya sekedar kita mengamalkan sunnah Nabi dengan semampu kita maksudnya, tapi lebih dari itu bagaimana kemudian kita ini juga berusaha untuk mendakwahkan itu supaya hiduplah sunnah di tengah-tengah keluarga kita, di dalam diri kita, sehingga aneka keberkahan itu Allah hadirkan. Sehingga semoga saya ulang tadi, kita termasuk yang mendapatkan syafaat beliau, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan begitulah. Ya, monggo yang ketiga. Ketiga ialah apa yang diceritakan oleh Syekh Taubari dari sekelompok ulama, antara lain Mujahid. Mereka berkata, kedudukan terbukti maksudnya ialah bahwa Allah Ta'ala telah akan mendudukan Nabi Muhammad SAW bersamanya di atas kursinya. Dan dalam hal ini mereka meriwayatkan sebuah hadis. Saya katakan pendapat ini tidak disukai orang, dan kalaupun hadisnya sahih umpamanya, maka harus ditampilkan bahwa yang dimaksud ialah Allah mendudukan beliau bersama pada nabinya yang lain dan para sahabatnya. Ibnu Abdir berkata dalam kitab Al-Misik, sekalipun Muhajir adalah salah seorang ulama terbuka dalam penafsir Al-Quran, tetapi dia mempunyai dua pendapat yang tidak disukai para ulama. Salah satunya adalah ini, dan yang lain ialah perwakilannya terhadap firman Allah Ta'ala. Wajah-wajah orang yang berukni pada hari itu berseri-seri kepada Tuhan yang mereka melihat. Dua-dua usia. Mujahid mengatakan kata Naziroh berarti menunggu pahala, bukan melihat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pengertian al-maqam al-mahmud itu Allah posisikan nabinya bersama dengannya di kursinya seperti yang dibaca tadi itu. Nah, untungnya riwayat ini batil ya, nggak benar. Jadi jangan bayangkan terus Nabi dipangku oleh Allah gitu. Jangan bayangkan Nabi itu duduk di kursi bersama Allah. Enggak. Untungnya tadi batil hadisnya ini. Jadi sebenarnya nggak perlu kita bahas. Cuman begini, sependek yang pernah saya ngaji itu, ada riwayat, seingat saya hadisnya riwayat Al-Baihaqi. Hadisnya itu sahih li ghairihi. Di arsy itu ketika Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam melihat di arsy itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu ditulis sejajar. Di arsy itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ditulis sejajar. Nabi Adam itu penasaran, siapa Muhammad ini? Kok namanya ditulis sejajar dengan namanya Allah? Nabi Adam itu penasaran, nanyalah sama Allah, ya Allah, siapa Muhammad ini? Kok begitu mulianya dia ditulis sejajar dengan nama panjenengan? Kata Allah, dia keturunan, dia hambaku, dia dari keturunanmu, dijelaskan oleh Allah sama Nabi Adam. Nah, kata para ulama,
ditulisnya nama Allah dan nama Nabi sejajar di arsy, itu bukan berarti Nabi itu sama dengan Allah, tidak. Kata para ulama itu tambihan ala uluwi maqam. Itu untuk menunjukkan betapa tingginya derajat beliau, sampai-sampai nama beliau ditulis sejajar dengan nama Allah, la ilaha illallah. Nah, kadang teman-teman di masjid itu heboh. Hanya gara-gara di masjid nama Allah dan nama Nabi Muhammad SAW ditulis sejajar, kadang sama itu heboh. Di beberapa masjid itu saya perhatikan begitu. Padahal di arsy saja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sejajar, ditulis sejajar. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, dalam konteks yang dimaksud adalah bahwa Nabi itu begitu mulianya kedudukannya di sisi Allah, sampai-sampai nama beliau itu ditulis sejajar dengan nama Allah di arsy. Tapi mengenai hadis yang tadi duduk bersama dengan Allah itu hadisnya batil dan tidak benar itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, monggo lanjut. Oke, monggo. Keempat, bahwa Nabi Muhammad SAW telah akan mengeluarkan sejumlah orang dari neraka. Menurut riwayat Muslim dari Yazid al-Faqir, dia berkata, saya pernah menjumpai salah satu pendapat kaum Khawarij pada suatu ketika kami pergi dalam suatu rombongan yang cukup banyak hendak menunaikan haji. Kemudian bergabung dengan orang-orang lainnya dan melewati Madinah. Di sana kami lihat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu sedang bercerita kepada orang-orang atau suatu kaum, yakni kepada rombongan ke jalan malam tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yazid berkata, Jabir menyebut soal para penghuni Jahannam. Maka saya bertanya kepadanya, hai sahabat Rasulullah, apa yang kalian bicarakan ini? Bukankah Allah Ta'ala telah berfirman tentang perkataan orang-orang yang selalu berzikir? Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau gunakan dia. Al-Imran 192. Dan juga berfirman, setiap kali ahli neraka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. As-Sajdah ayat 20. Jadi apa maksud yang kalian bicarakan ini? Jadi balik bertanya, tidakkah kamu membaca Al-Quran? Tentu. Kata Jabir, tidakkah kamu mendengar tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW, yakni di mana Allah Azza wa Jalla akan mengangkat beliau ke posisi itu? Ya, saya dengar. Jawab ulang. Itulah kedudukan Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya Allah mengeluarkan beberapa orang dari neraka. Dalam Sahih Al-Bukhari ada sebuah hadis diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana antara lain Anas menyatakan, saya mendengar beliau bersabda, maka aku pun keluar, lalu aku keluarkan mereka dan aku memasukkan mereka ke dalam surga, sehingga tidak tersisa di neraka kecuali orang-orang yang ditahan oleh Al-Quran. Maksudnya mereka yang ditetapkan kekal dalam neraka. Anas berkata, lalu Rasul membaca ayat ini, Al-Isra ayat 79. Kata Anas pula, itulah kedudukan terpuji yang dijanjikan Allah kepada Nabi kamu sekalian. Ya, sekarang kan sekalian lima. Kelima, ialah yang diriwayatkan orang bahwa yang dimaksud Al-Maqam Al-Mahmud ialah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada salah satu dari 4 orang. Akan kita bahas lebih lanjut. Baik. Jadi yang kelima nanti selanjutnya. Yang keempat begini ya. Jadi saya juga termasuk yang pernah mendengar pendapat orang yang mengatakan bahwa orang Islam sekalipun kalau masuk neraka dia selamanya. Ya, orang itu begitu. Nah, rupanya itu pendapat orang Khawarij itu. Khawarij. Jadi orang Khawarij itu punya pendapat bahwa orang yang beriman, orang Islam lah, kalau udah sekali masuk neraka, dia selamanya, kekal selamanya. Saya pernah dengar pendapat orang seperti itu.
Maka kata dia, jangan sampai kita masuk neraka. Kalau kita masuk neraka itu berarti selamanya. Tadi dikutip beberapa ayat ya. Kalau yang Ibu Anda baca tadi ada di surah As-Sajdah ayat 20, Al-Imran ayat 152 dan seterusnya itu. Saya mau sampaikan dulu gini. Memang betul memang. Ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa orang itu kalau masuk neraka dia kekal. Tapi kekalnya itu menggunakan kata khalid. Khalid itu kekal karena dikekalkan. Artinya ketika yang mengekalkan itu mencabut kekekalannya, ya udah nggak kekal berarti dia. Artinya dia bisa keluar. Nah, untuk orang-orang beriman, inilah pentingnya kita tidak mengambil kesimpulan hanya dari satu dalil, sementara dalil yang lain yang berkaitan. Nah, untuk orang-orang beriman itu dikabarkan kepada kita bahwa Nabi itu nanti diberi SK oleh Allah untuk mengambil mereka sampai yang paling terakhir tadi. Yang nggak punya kebaikan sama sekali, hanya satu titik kebaikan saja, putih warnanya, yaitu la ilaha illallah. Saya ulang, tentu kita jangan sampai yang kosong dulu lah. Semoga kita nggak usah masuk neraka, langsung masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Amin Allahumma amin insyaallah. Nah, syafaat dari Allah untuk izin berikan syafaat untuk Nabi Muhammad SAW dari Allah itulah yang dimaksudkan al-maqam al-mahmud. Nah, nanti ada yang kelima tadi, cuman saya Imam Al-Qurtubi masih menangguhkan penjelasannya tentang syafaat beliau khusus untuk 4 orang itu nanti. Siapa 4 orang ini? Kalau merujuk pada penjelasan nanti akan diterangkan di belakang nanti insyaallah. Ya wallahu a'lam bishawab. Nggih. Monggo silakan yang mau tanya dulu deh. Kalau enggak ada, nggih monggo. Nggih. Nggih. Tiba-tiba sarungnya melorot itu mengulang atau memperbaiki sarung itu caranya. Di fikih itu sependek yang saya pahami, kalau melorotnya itu bisa segera diperbaiki. Banyak gerak, tidak apa-apa banyak gerak. Itu namanya gerakan untuk kemaslahatan sholat, tidak apa-apa. Itu tidak batal, tinggal melanjutkan aja. Tapi kalau ibu melorot lama dan tidak segera diperbaiki, itu namanya terbuka auratnya, batal kalau itu. Yang saya pahami gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Aku ikutnya zikir Ustaz. Nah, Ustaz Jahnya itu bilang zikir itu sebaiknya memakai waswas jari ya Ustaz ya. Terus. Dia menyuruh meninggalkan tasbih. Tasbih Ustaz ya. Terus. Aku tuh pemakai tasbih Ustaz dimanapun, uang pun dimana, karena itu mana pas itu enak. Terus. Bagus. Saya mau terangkan lebih utuh insyaallah. Sependek yang saya pahami, memang Nabi kita Muhammad SAW itu kalau zikir pakai jari beliau. Memang beliau pakai jari. Sependek yang saya baca ya. Namun Bu. Di masa Nabi masih hidup SAW itu ada beberapa sahabat yang sudah menggunakan tasbih dan Nabi tidak melarang. Berarti menggunakan tasbih itu sunnah takririyah, sunnah yang dibenarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Siapa ibu tokoh yang paling utama dalam hal ini? Pertama istri beliau sendiri, namanya Sofiyah radhiyallahu anha. Istri beliau namanya Sofiyah ini Bu, punya tasbih dari biji kurma 4.000 biji. Dan itu zikir depan Nabi dan Nabi tidak menyalahkan. Berarti boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. 4.000 biji, ibu cuma berapa tasbihnya? Iya. Yang kedua, yang terkenal punya tasbih yang kedua siapa Bu? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau Abu Hurairah tasbihnya dari tambang. Tambang itu dibundel-bundel. Berapa tahu nggak? Bundelan ada berapa? 2.000. Iya. Abu Hurairah itu tambangnya dibundel-bundel, disimpul-simpul, diikat-ikat itu loh, sampai pinggir bundel, jadi bundelan. Itu ada yang mengatakan kurang lebih 2.000 bundelan itu. Dan itu dipakai oleh beliau untuk berzikir. Dan nanti belum nanti beberapa sahabat yang zikirnya pakai kerikil-kerikil itu, beberapa sahabat. Nah, jadi di masa Nabi sudah ada orang zikir pakai alat itu. Dan di masa Nabi itu pula Nabi tidak melarang. Hanya beliau memang tidak mencontohkan pakai itu
Tapi kan sunnah itu ada 3, ada qauliyah, fi'liyah, takririyah. Kalau qauliyah itu kan sabda Nabi. Kalau fi'liyah kan perbuatan Nabi. Oke, memang Nabi tidak menyabdakan mungkin, Nabi juga tidak melakukan, tapi Nabi kan mendiamkan. Mendiamkannya Nabi terhadap perbuatan sahabat itu namanya sunnah takririyah. Jadi kalau ibu nanya ke saya, bagaimana perihal menggunakan tasbih? Jawaban saya adalah sunnah takririyah. Nah, ya sunnah takririyah. Jadi jangan dilarang orang pakai tasbih. Ya, Nabi memang tidak pakai, tapi sahabat kan pakai. Dan di hadapan Nabi, dan Nabi tidak melarang. Bahkan istri beliau juga pakai dan Nabi tidak melarang. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Nggih, monggo Bu Foni. Nah, itu kalau yang puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 itu tanggal 9 gimana? Itu ada yang Muharram. tidak ada yang diadakan memang tidak boleh, tapi kan kita biasa suka jalanin gitu loh. Jadi yang bagusnya mana sunah muakkad itu Besok ini yang Muharram ini. Bukan Yang kemarin. Yang kemarin ya. yang berbeda. Yang kemarin puasa yang dari tanggal 1 sampai 9 itu Dzulhijjah kemarin. Umumnya kan kita 2 hari atau sunah itu 2 hari ya. Ya, nanti saya terangkan. Arafah. Sambun. Gini deh. Secara umum di bulan-bulan yang mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Di 4 bulan ini sunnah memperbanyak ibadah dan amal soleh, terutama puasa. Nah, khasnya puasa itu kalau Dzulqa'dah nggak ada khasnya. Jadi kapan aja terserah deh. Kalau Dzulhijjah itu ada khasnya, yaitu puasa Arafah. Ada yang menambah lagi tarwiyah dan Arafah. Itu khasnya. Yang lainnya terserah, yang penting jangan pada hari Tasyrik dan hari Id, gitu aja. Nah, kemudian kalau besok Muharram ini khasnya 10 Muharram. Tunggu dulu, 10 Muharram. Kalau pengen beda dengan orang Yahudi 9-10 atau 10-11 atau 9-10-11 kalau sanggup. Tapi khasnya tanggal 10, khasnya itu. Khasnya ya. Nah, adapun ibu mau sepanjang bulan itu mau banyak puasa, silakan, tidak ada masalah. Karena secara prinsip di bulan-bulan yang mulia itu kita disunahkan memperbanyak ibadah dan amal soleh, terutama puasa. Ya, itu seperti itu. Jadi kalau ibu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 boleh banget, silahkan, tidak ada masalah. Disunahkan dengan dalil secara umum. Kalau yang khasnya tadi 9 Muharram, 9 dan 10 Muharram, terus 9 Dzulhijjah, ada yang mengatakan 8 dan 9 Tarwiyah dan Arafah itu. Terus ya itu yang saya tahu. Ya kalau sanggup 9 10 11 atau 9 10 11 kalau sanggup. Kalau yang kemarin Tarwiyah sama Arafah. Itu khasnya Dzulhijjah. Yang selebihnya itu dalil umum, yang selebihnya. Dan amal soleh. Ya. Betul. Monggo yang lain silakan. Kalau saya nggak salah nanti. Saya tembiatu. Ibu sama ya. Ya Allah, Rabbi, Masya Allah. Monggo silakan yang lain kalau ada. Tutup. Jelas semua atau tidak jelas semua? Kalau nggak salah nanti kita ngaji itu pas Arafah itu. Pas apa? Asyura, pas Asyura kalau saya nggak salah ya. Kan belum ketahuan itu kan sementara kan tanggal 1 Muharramnya itu kan hari Selasa itu. 16. Itu kalau saya hitung kemungkinan kita Shaumul Arafahnya hari Kamis. Kamis depannya lagi maksudnya. Ya, pokoknya yang Arafah itu Kamis depannya, bukan kan Selasa ini kan tanggal 1 Muharram. Kalau memang sesuai dengan ru'yah ya. Nah, itu hitungannya 10 hari itu Kamis. Ya, nanti Kamis pas kita ngaji itu pas Asyura 10 Muharram. 10 Muharram. Kalau saya nggak salah ya, Ada Pak lagi? Cukup jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Cukup, ya? Apa?
kondisi kayak gini kali ya, kan gelap ya Ustaz ya. Gelap, segala-galanya gelap Ustaz menurut saya. Gelap informasi, gelap ya nggak sih? Gelap atau masa depannya itu bagaimana? Ini kacamata kita sebenarnya sebagai manusia ya nggak? Jadi gini, ini saya mau terangkan dulu. Sebenarnya Nabi udah ngasih tahu kan bahwa fitnah akhir zaman itu seperti potongan gelap malam katanya. Seperti potongan gelap malam. Orang itu kalau nggak berhati-hati, kalau nggak dijaga oleh Allah, itu bisa pagi beriman sore kafir. Ya, sore beriman pagi kafir. Saking tidak stabilnya kondisi. Pertama gini ya, patut kita bersyukur kepada Allah. Kalau hingga detik ini kondisi kita masih baik-baik saja. Karena di luar sana mungkin banyak orang yang mengalami kondisi yang ibarat pesawat itu sudah turbulens luar biasa. Kondisinya kacau luar biasa. Jadi kalau sampai detik ini walaupun semuanya serba mahal, kok kita masih baik-baik saja itu. Pertama syukuri dulu itu. Syukuri dulu. Nah, syukurnya jangan cuman alhamdulillah, tapi usahakan tambahkan masya Allah la quwata illa billah supaya dipertahankan oleh Allah, tidak dicabut itu maksudnya. Alhamdulillah masya Allah la quwata illa billah. Tidak mudah pasti ya. Tidak mudah pasti. Tapi mustahil itu salah persepsi. Jadi tidak mudah itu pasti. Kan kondisi sekarang kan dibilang mudah kan tidak mudah bagi kebanyakan orang. Tidak mudah itu pasti. Tapi mustahil itu kan salah persepsi. Karena kan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Nah, di samping kita harus banyak berserah diri pada Allah, sekarang kita bisa apa berbuat saja sudah. Terutama berbuat yang bisa mendatangkan pertolongan Allah. Bisa apa? Bisa zikir-zikir. Bisa doa-doa, bisa sholawat, bisa sedekah, bisa silaturahim, bisa hadir majelis ilmu. Pokoknya berbuat, jangan sampai tidak berbuat. Kalau Anda politisi silakan bergerak dengan kemampuannya di bidang politik. Kalau seorang ekonom silakan bicara monggo sesuai dengan kapasitas masing-masing. Itu seperti itu. Saya kira itu di antaranya. Jadi sudah berbuat kebaikan aja yang Allah ridhoi. Karena yang bisa menolong kita dalam kondisi seperti ini ya hanya Allah saja. Hanya. Kita mau berharap sama siapa? Berharap sama Mas Bahlil Kantang ya percuma. Iya. Makanya kalau hingga detik ini kita masih baik-baik saja, syukuri dengan alhamdulillah dan tambahkan masya Allah la quwata illa billah supaya dijaga oleh Allah. Itu seperti itu. Ya, tidak bisa dipungkiri. Nyatanya seperti ini keadaannya sekarang. Ya. Saya jadi Ustaz kok tiba-tiba kayak galau gitu langsung terus kalau senang buka gitu Ustaz. Ya. Bener. Kalau sebenarnya gini Bu, yang penting itu bagaimana kita punya hubungan dengan Allah aja sih. Ibu hubungannya dengan Allah itu apa? Ibu serak dengan sholat tidak apa-apa. Ibu mau muter tasbih, putar tasbih itu. Pokoknya jangan diam. Jangan diam, jangan putus asa juga. Saya ulang tadi, sulit pasti ya. Tapi mustahil itu salah persepsi itu aja. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, itu maksud saya begitu. Sulit pasti, tapi mustahil itu salah persepsi. Ya itu aja sih. Ya yang mau jual-jual asetnya nggak apa-apa dijual. Dijual asetnya buat beli rumah di Madinah. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.